بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam ini kita melanjutkan pembahasan dari Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Masih di pembahasan dosa yang berkaitan dengan hati. Dosa berikutnya yang merupakan dosa besar, kata penulis, bab al-qanati wal ittirab. Dosa besar tentang tidak menerima serta guncang ketika datang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dosa besar. Iya, ketika seorang itu berkeluh kesah, tidak menerima atau jengkel, jelas ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk dosa besar. Ini dihitung dari dosa besar. Adapun ridha dengan takdir Allah, kalau kita sudah menerima apa yang Allah takdirkan, ya, tidak berkeluh kesah, maka hal tersebut adalah tanda dari keimanan. Makanya orang-orang yang beriman ketika ditimpa oleh musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Tetap memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Contohnya, ya, berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada kejadian yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu datang di dalam Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh Allah menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, ya, Tsaniyatsnain, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama salah seorang sahabatnya. Ya, Nabi berdua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika keduanya berada di gua, ya, idh yaqulu li sahibihi, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata
berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sungguh Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepadanya. Di saat itu dimaklumi dari kisah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu kabur bersama Abu Bakar As-Siddiq, itu dalam keadaan dikejar, ingin dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sempat merasa khawatir, gelisah, tapi bukan tidak menerima. Beda ini. Orang namanya khawatir itu wajar. Kalau kita dikejar oleh musuh atau mau dibunuh oleh orang, ada perasaan khawatir, ada rasa takut, itu tabiat. Karena memang rasa takut itu ada banyak bentuknya. Ada takut yang masuk dalam ibadah. Seorang itu takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Kemudian yang kedua, ada takut dalam bentuk kesyirikan. Jelas? Datang ke rumah angker misalnya, takut. Atau takut pergi WC. Kenapa? Gelap, nanti ada setan. Itu bahaya. Kemudian yang ketiga, ada takut tabiat. Takut tabiat, yang namanya tabiat maksudnya hal normal. Orang masuk kandang singa takut. Paham ya? Orang dikejar musuh, takut, khawatir, itu wajar. Sama halnya kemarin waktu COVID. Ada orang dari yang tidak paham ilmu, dia bilang tidak boleh takut COVID. Kita sholat tetap di masjid. Biar lagi disuruh pemerintah sholat di rumah, harus sholat di masjid. Tidak boleh kita takut kepada selain Allah. Ini namanya orang bodoh. Suruh saja masuk kandang singa. Kita bilang sama dia tidak boleh takut sama singa. Jelas ya? Ini aneh cara berpikirnya. Segala sesuatu Allah jadikan adanya sebab dan akibat. Itu hal yang wajar. Seorang itu menyelamatkan dirinya dari bahaya. Maka di sini sama halnya Abu Bakar As-Siddiq, itu sebagaimana datang dalam tafsir di mana disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu merasa khawatir ketika dikejar oleh orang-orang musyrik. Karena dia bersembunyi di dalam gua, yang dimana gua tersebut itu berada di bawah dari orang-orang musyrik. Jadi dia di bawah di dalam gua, kakinya kelihatan di atas, ada celah-celahnya. Jadi mana Abu Bakar berkata, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke kakinya, kita akan ketahuan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menenangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakr, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang dimana yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah memberikan ketenangan kepada hati-hati orang yang beriman, menerima dari takdir Allah. Kemudian kata penulis, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan pada hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Kepada Nabi alaihi salatu wasallam, demikian pula kepada orang-orang yang beriman. Itu ciri keimanan. Hati itu selalu tenang. Hati itu selalu tenang. Tidak perlu berkeluh kesah terhadap apa yang menimpa. Biasa saja. Kalau orang bilang dunia aja, santai mungkin. Jelas ya? Sama
halnya di dalam banyak-banyak masalah yang terjadi di tengah masyarakat, ya biasa saja, santai saja. Apalagi kalau hanya urusan dunia. Jelas ya? Sama halnya dalam urusan warisan. Itu ya, di antara hal yang sering saya sebutkan ke orang, kita bermasalah sama saudara, masalah warisan, tinggal kita sebutkan sebenarnya, ya, menjaga hubungan persaudaraan kita itu lebih diutamakan daripada kita harus bertengkar masalah warisan. Anggaplah saudara kita tidak mau dibagi sesuai syariat, kita cuma berdua bersaudara, otomatis ya, yang perempuan seperdua dari bagian kita. Nah, dia tidak mau. Nah, bisa kita berikan apa yang harusnya menjadi hak kita ke dia, tidak ada masalah. Ya, kita mengalah. Jelas ya? Kenapa demikian? Karena menjaga hubungan persaudaraan lebih diutamakan. Lagi pula itu warisan, meskipun hak kita, tapi itu bukan dari hasil keringat kita. Nah, itu kadang orang tidak pikir, ya, sampai bertengkar masalah warisan, saling bunuh satu sama lain, padahal itu bukan hasil keringatmu. Iya. Maka ini orang-orang yang beriman itu selalu tenang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah takdirkan dia terima semuanya, karena dia pahami setiap dari ketetapan Allah adalah kebaikan. Kemudian berikutnya dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan lawan dari orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang munafik. Ya, jadi kalau orang beriman itu tenang, dapat musibah tenang, ya, dan dia selalu ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah. Kemudian selalu menunggu jalan keluar dari Allah serta mengharap pahala atas musibah yang menimpanya. Ini 4 ciri disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi orang yang beriman yang pertama tenang ketika mendapati musibah. Kemudian yang kedua selalu ridha dengan takdir Allah. Kemudian yang ketiga menunggu jalan keluar dari Allah. Kemudian yang keempat, ya, mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Itu ciri orang yang beriman. Iya. Wa ammal munafik, adapun orang-orang munafik, fa'alal aksi min dzalik. Ciri mereka adalah lawannya. Kalau tadi orang beriman tenang, berarti orang munafik tidak tenang, gelisah. Kalau orang yang beriman itu ridha, maka orang munafik tidak ridha, tidak terima terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalau orang beriman menunggu jalan keluar, orang munafik ya memaksakan jalan keluar. Jelas ya? Ini orang munafik seperti ini. Ya, berusaha mencari jalan keluar yang tidak diridhai oleh Allah. Paham maksudnya? Iya. Kadang-kadang ada sebagian orang itu sudah mendesak sebagian kebutuhan dunianya, itu kadang sudah mendesak bagi dirinya. Ya. Kalau orang beriman, itu dia akan sabar menunggu. Karena jalan keluar itu akan muncul kalau memang sudah semakin sulit itu keadaan. Karena kita diuji oleh Allah itu sampai batas terakhir yang kita mampu. Memang begitu. Ya, tapi kalau orang munafik yang tidak terima dengan takdir Allah, tidak yakin terhadap Allah, pasti dia sudah usahakan nih, cari nih jalan riba, cari nih pinjaman ini, kredit itu. Ya, beda dengan orang beriman. Jelas? Jadi tidak ada cerita Allah tidak tolong. Ya. Kemudian yang keempat, kalau orang beriman mengharap pahala dari musibah, maka orang munafik ya tidak ada pahala yang mereka harapkan.
Kemudian ayat yang berikutnya kata penulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Sungguh demi Allah, mereka tidaklah beriman kecuali menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim terkait dengan masalah yang terjadi di tengah mereka. Iya. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan menyebutkan dirinya, dan Allah bersumpah bahwasanya orang itu tidak beriman kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi hakim pada perselisihannya. Iya, maksudnya kalau orang itu berselisih, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung orang kepada Nabi, datang ke Nabi bertanya. Jelas ya? Itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, contoh di antara yang sering disebutkan dalam pembahasan fikih juga itu berkaitan dengan ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dimana Umar ini itu pernah diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diutus bersama Ammar radhiyallahu anhu. Maka dua orang ini, Umar dan Ammar, itu dalam keadaan junub. Dalam keadaan apa? Junub, tidak ada air. Ya, tidak ada air. Maka Ammar guling-guling di pasir. Ya, tahu guling-guling di pasir? Nah, pernah dia orang main salju? Nah, kayak gitu. Nah, ini Ammar begitu, guling-guling di pasir. Nah, adapun Umar bin Khattab, maka dia tidak sholat asar sampai mendapati air. Jelas ya? Maka ini berselisih, otomatis beda pendapat. Satu guling-guling baru sholat, satunya tidak sholat. Ya, jadi Umar tunggu dapat air baru dapat sholat. Ya, maka mereka berdua setelah kembali datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bilang apa? Ya, dia kisahkan itu kejadian. Maka Nabi katakan apa? Inna ma yakfika hakadha. Sebenarnya cukup bagimu begini, tepuk. Ya, tepuk. Kemudian apa? Diusap. Cara tayamum diajarkan oleh Nabi. Iya. Maka di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim atas perselisihan dua sahabat ini ketika Nabi masih hidup. Jelas ya? Maka ini kalau Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam segala hal, segala sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apa hubungannya dua ayat ini? Ayat ini sama ayat yang sebelumnya. Ya, kalau ayat sebelumnya, ketika Allah berfirman, anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin, itu bisa kita perhatikan, ya, bagaimana konteks ayat tersebut umum. Iya, dalam masalah dunia ataupun dalam masalah akhirat. Ya, jadi semua yang terjadi di kehidupan dunia, ya, atau di kehidupan akhiratnya berkaitan dengan ibadahnya, maka dia selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masalah agama. Jangan kita menerima apa yang Allah takdirkan dalam masalah dunia, tapi kalau masalah agama kita tidak mau terima. Jelas ini? Ini poinnya.
Ya, jadi penulis di sini ingin mengingatkan kepada kita, ya, kita terima takdir dan ketentuan Allah itu bukan cuma dalam masalah dunianya kita, dalam masalah agamanya juga kita harus terima. Jelas? Jadi kalau Allah sudah tetapkan, ya, ibadah ini hanya ini, maka itu saja. Tidak usah ditambah-tambah. Jelas? Nah, itu bentuk menerima, tenang. Ya, tadi kalau tidak terima, nah kita cari ditambah-tambah. Nah, kadang orang seperti itu. Iya. Kadang kalau ada yang meninggal, kadang bikin acara ini, acara itu. Ya, kadang ada nih malam pertamanya, malam ketiganya, malam ke-10-nya. Ada juga yang dari malam pertama sampai malam 10. Tidak ada dalam agamanya seperti itu. Yang ada itu kita takziah. Orang yang dari luar datang menghibur orang yang sedih. Bukan orang yang sedih menghibur orang. Ya, tambah sedih, Pak. Ya. Maka ini diajarkan dalam agama seperti ini. Maka itu yang harus kita terima. Ya. Kapan kita mencari-cari yang lain tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bentuk tidak terima terhadap apa yang Allah sudah tetapkan. Ya, kadang orang sampai bilang, masa tidak bikinkan malam ini, malam itunya kayak kubur kucing. Ya, tidak ada kayak kubur kucing. Kucing itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Jadi beda-beda gitu di situ. Kalau kita bilang, kalau kita tidak buatkan acara seperti itu sama halnya dengan menguburkan kucing. Berarti Nabi SAW dikuburkan seperti kucing. Itu konsekuensinya bahaya. Jelas ya? Demikian pula para sahabat. Iya. Maka ini berbahaya ucapan-ucapan yang seperti ini. Kita beragama itu ada ketetapan, ada aturan, tidak bisa seenaknya. Kita mau tidak mau, ya harus mau terima. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus terima. Sama halnya takdir dalam masalah dunia kita, biar kita mau bagaimana, ya, biar kita mau banting tulang, ya, banting kepala untuk cari rezeki tambahan. Kalau bukan rezeki kita tidak akan bisa. Sama halnya dalam urusan agama. Jadi terima apa yang Allah sudah tetapkan, cukup jalani saja. Itu kewajiban kita. Maka ini diingatkan oleh penulis di sini, ayat berkaitan dengan masalah agama juga kita harus terima. Tidak boleh menolak apa saja yang Allah tetapkan, apa saja yang Nabi SAW contohkan, itulah yang kita lakukan. Kita ridhoi hal tersebut. Hadhihi hiya sifatul mu'minin. Beginilah sifat dan ciri orang yang beriman. Iya, orang yang beriman. Karena ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari Allah. Ya. Padahal mereka mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan serta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mau memperdebatkan semua yang Allah putuskan. Allah tetapkan A, mereka mau debat lagi, kayaknya tidak cocok A, harus B. Nah itu Allah turunkan ayat ini. Iya. Tidak akan beriman seorang kecuali menjadikan Nabi SAW sebagai yang memberi keputusan kalau ada perselisihan. Jelas ya? Maka ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Sama halnya orang munafik. Orang munafik juga demikian. Orang munafik itu selalu mencari-cari jalan lain selain jalan syar'i. Selain jalan syar'i. Supaya jalan yang dia lakukan kelihatan syar'i,
Nah, dikasihlah bahasa di belakangnya syar'i. Paham maksudnya? Ya, ya riba misalnya jelas haram. Ya, kita pinjamkan uang ke orang, dia kembalikan, kita patok, ambil ini dengan le 1 juta, nanti kasih kembali 2 juta. Hah? Itu masuk riba karena kita memberi pinjaman dan kita mengambil tambahan darinya. Itu tidak diperbolehkan. Jelas? Kecuali saya bilang sama dengol, ambil ini dengol 1 juta. Saya bilang nanti kembalikan saja. Sesuai kami. Tapi dengol kembalikan 1,5. Boleh tidak saya terima? Boleh tidak? Boleh. Karena itu maksudnya hadiah. Paham? Dipahami? Jadi beda ini kadang orang tidak paham. Iya. Makanya terdatang dalam hadis Nabi SAW katakan, ya, di antara hamba yang Allah cintai, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. 4. Allah cinta hamba yang dia itu ya pemurah ketika menjual. Berapa ini Bang Gata? 20. Tidak bisa kurang. Ambil bikin 15. Nah itu contoh. Atau ketika membeli, berapa ini Bang Gata? 20. Kasih mas ini, saya beli 25. Bisa atau itu pemurah ketika membeli, atau pemurah ketika membeli utang, memberi pinjaman. Orang pinjam ke dia, iya, bulan depan harus dibayar. Orangnya bilang tidak ada uangku. Tidak apa-apa, biar tahun depan. Misal, ya, demikian pula samhan idza qada. Dia pemurah ketika membayar, mengembalikan. Ya, pinjamnya 1 juta jadi, tapi dia tambah-tambahi. Nah, tapi jangan di awal kita yang memberi pinjaman. Ini nak kita ambil nanti ngerti. Itu salah lagi. Iya, itu dia tekankan dari awal. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Iya. Maka ini contoh ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini bentuk syariat di sini. Ini bentuknya yang diperbolehkan. Nah, sekarang kalau ada orang bilang ya, ini pinjaman syar'i. Bagaimana pinjaman syar'inya? Ya, saya kasih 1 juta, bayar nih 3 bulan ke depan, tapi pas dihitung-hitung totalnya jadi 3 juta. Jelas kan? Ya, kadang seperti itu. Itu bukan bagian dari ya, bentuk syar'i namanya. Jadi ketika ada nama-nama pinjaman syar'i, cicilan syar'i, atau yang serupa dengan itu, jangan dilihat tulisan syar'inya, dilihat akadnya. Akadnya itu yang penting. Ya, cicilan motor syar'i. Bagaimana cicilan motor syar'inya? Iya. Itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana akadnya di awal? Apakah ada denda kalau terlambat? Ya. Kadang orang bilang tidak apa-apa jika ada dendanya. Yang jelas jangkau terlambat supaya tidak kena denda. Supaya tetap syar'i. Sama ji, tidak boleh. Yang bermasalah akadnya. Akad, iya, perjanjian awalnya itu yang penting. Jelas ya? Jadi yang syar'i itu kalau bentuknya tidak ada denda, tidak ada penalti, keterlambatan, iya. Kemudian orang itu dia membeli, kemudian menjual ke kita. Jelas? Ya, bukan dia sebagai pembiayaan, bukan. Paham Pak bedanya ini? Udah ngerti? Saya kasih contoh. Hasbi misalnya jual motor. Dengol mau motor, kan ada nah bisa. Iya. Maka Haji Nurdin misalnya Pak, iya. Dia beli motornya Hasbi. Paham? Dia beli motornya Hasbi, kemudian dia jual ke Dengol. Iya. Dia jual ke Dengol. Dia jual misalnya dia beli 10 juta. Dia jual 15 juta, tapi jangka waktu 1 tahun. Nah, itu tidak jadi masalah. Paham? Itu tidak ada masalah karena sudah dibeli barangnya. Jelas?
sudah dibeli barangnya. Jadi harus dibeli dulu barangnya baru offer ke orang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ketentuan, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu belum miliki. Jadi dilarang langsung hasbi kedengaran oleh transaksi. Nanti haji misalnya bayarkan, tidak bisa. Jelas? Jadi harus lewat dulu. Ada pos-posnya. Itu pembahasan penting itu, Pak. Ya, sekarang banyak orang tidak paham itu. Sekarang orang banyak yang tidak paham. Dia kiranya apa? Ya, yang jelas ini ustadz yang menjual, ini kiai, ya ini dibolehkan. Tidak. Dan itu pun ada perjanjian di awal, tidak ada denda. Kalau ada denda masuk, ya berbahaya di situ transaksinya. Dipahami ini? Nah, semua yang Allah tetapkan hal-hal yang seperti ini harus diterima. Jadi harus diterima. Ya, tidak boleh kita cari-cari ya supaya ini transaksi diperbolehkan, kita kasih nama syar'i di belakangnya. Ya, padahal tidak syar'i. Jelas ya? Atau misalnya menabung. Iya, menabung misalnya. Banyak contohnya. Menabung dibahasakan menabung syar'i. Dia tabung uangnya ke orang. Hah? Jelas? Iya. Terus ini akadnya, akad titip. Saya titip uangku di kita, tapi tiap bulan harus ada tambahnya 10.000. Nah, ini masuk dalam riba. Jelas? Beda kalau kita bilang, saya titip ini uang, kita bisnis mie apa? Terserah. Hah? Nanti hasilnya kalau ada keuntungan kita bagi sama 50-50. Kalau ada kerugian sama bagi 50-50. Jangan enaknya kita mau cari. Jelas ya? Orang yang punya uang kadang seperti itu. Enaknya jika mau. Ya. Kalau ada kerugian dia bebankan semuanya ke siapa? Hah? Pengelola. Ya. Dia tidak mau rugi. Padahal bisnis itu seperti itu. Kalau untung sama-sama. Ya, kalau rugi juga harus sama-sama. Maka ini banyak bentuk-bentuk yang terjadi di tengah manusia yang dianggap sebagai hal-hal yang syar'i, diberi nama syar'i padahal tidak. Ya, sama halnya orang-orang munafik demikian. Cari-cari jalan lain, cari-cari jalan keluar. Dia bahasakan ini syar'i padahal sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Maka ini yang disebutkan ya oleh penulis di sini. Dan pernah terjadi perselisihan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Ada orang Yahudi, ya orang Yahudi itu dia paham, ya berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ya, maka orang munafik ini dia berkata kepada orang Yahudi, ya inilah hukum yang benar, padahal tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka si orang Yahudi ini dia berkata, ya kalau begitu kita datang nakhtasimu ila Muhammad, kita datang saja kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya li'annahu ya'rifu anna Muhammadan la yaqdi illa bil haqq. Karena orang Yahudi ini paham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi keputusan pasti sesuai kebenaran. Maka orang munafik bilang apa? Tidak. Di sini mau kita berdebat yang mana benarnya. Jelas? Sama halnya juga sekarang. Perdebatan ya, yang kita lihat, kita nonton secara online. Ustadz ini versus ustadz itu. Perdebatan antara kiai ini sama kiai itu. Debatnya di video misalnya. Itu tidak ada gunanya. Apalagi kalau tidak mau dijadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokannya. Hanya mau membawa argumen, masing-masing membawa argumen. Tapi dia tidak perhatikan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya hanya mau membawa ucapan fulan, ucapannya ini, ucapannya itu. Percuma, tidak bakal sampai kepada ya titik terangnya. Jadi kalau orang berdebat, ya,
kemudian dia tidak mau jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan, sudah tidak akan ada ujungnya itu. Karena kita kalau mau cari pembenaran atas ucapan kita banyak. Ya, kita mau cari pembenaran atas zina banyak. Kita mau cari pembenaran atas riba banyak. Kita mau cari pembenaran atas ini itu musik ya banyak. Banyak. Kalau kita sekedar mau cari pembenaran itu gampang. Ya, tapi mencari yang benar itu ya sulit kecuali bagi orang-orang yang hatinya memang betul beriman. Makanya Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Allah, orang tersebut tidaklah beriman sampai menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim di tengah perselisihan mereka. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai putusan atas masalahnya. Jelas ya? Ini yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan ayat yang paling penting, ini poin pembahasan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian ya, mereka tidak mendapati dalam hatinya harajan, rasa tidak senang, rasa tidak terima dari apa yang kamu sudah tetapkan. Jadi orang beriman itu menerima. Ya, ada permasalahan dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal Alaihi Wasallam, datangkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau sudah nampak baginya itu dijadikan hukum. Kalau sudah kita terima, tidak boleh lagi apa? Ya, merasa berat. Pokoknya harus terima sepenuh hati apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa yusallimu taslima, dan mereka terima itu tasliman. Kalau dalam bahasa Arab, i'rabnya ini namanya maf'ul mutlak. Ya, apa maksudnya? Ini menekankan harus terima betul, bukan terima setengah-setengah. Jelas ya? Harus terima betul terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan dalam urusan agama. Iya. Jelas ya? Nah, ini harus dipahami oleh setiap laki-laki dan perempuan. Semua hukum Allah itu kita harus terima. Terima. Iya. Kecuali kita memang tidak mampu dan hal tersebut bukanlah hal yang wajib. Jelas? Ya, maka tidak masalah. Tetap kita terima ketetapan tersebut datang dari Allah. Tapi kalau kita tidak bisa amalkan, ya sudah. Ya, kita amalkan yang lain. Ya, sama halnya pernah ada yang tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ada yang tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan, bagaimana hukumnya jika suami saya nikah diam-diam, nikah lagi diam-diam? Ya. Apakah saya harus minta cerai? Maka Syekh menjawab, tidak boleh. Karena hal tersebut mimma abahahullah, termasuk dari apa yang Allah bolehkan. Dan kalau kamu tidak terima, maka kamu yang berdosa. Itu jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Maksudnya tidak terima apa? Tidak terima terhadap syariat. Tidak terima terhadap apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan boleh bagi suamimu ya lebih dari kamu misalnya, jelas, dan boleh tanpa seizinmu. Memang diperbolehkan begitu. Iya, memang seperti itu diperbolehkan. Yang dibahas oleh Syekh di situ, kenapa beliau kalau kamu tidak terima kamu berdosa? Ya, karena dia bahasakan, Syekh itu bahasakan ya, yang berdosa adalah kamu kalau kamu tidak terima. Maksudnya apa? Dia tidak terima syariat itu. Dia tidak terima hal yang dihalalkan untuk suaminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau dia terima, kemudian dia sampaikan sama suaminya, saya sebenarnya tidak sanggup. Itu beda cerita. Jelas? Beda ceritanya. Dipahami? Ya, maka ini fatwa-fatwa ulama
juga sama seperti itu. Sekarang yang tersebar, ya kadang dipotong begini, dipotong begitu. Orang nggak paham apa maksud pembicaraan Syekh, pembicaraannya itu kemana, dasarnya beliau ucapkan seperti itu apa. Itu fatwa juga tidak sembarangan kita pahami. Ya tidak boleh kita baca, oh ini Syekh bilang iya, oh ini Syekh bilang boleh sih, saya nikah diam-diam. Kalau istriku tidak terima berarti dia yang berdosa. Beda. Kalau istri tidak mampu, sampaikan. Iya, jelas Allah saja tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Jangan sampai istri kita poligami, akhirnya dia melakukan apa? Dosa terus. Bagaimana maksudnya melakukan dosa terus, Pak? Tiap kita di rumah ditendang terus. Paham maksudnya? Itu kan dia melakukan dosa terus. Iya, tidak terima terus. Tiap kita pulang ya dari yang satu marah-marah terus kerja. Ya, tidak ada lagi ketenangan, tidak ada sakinah. Orang menikah harusnya tambah tenang, ayo tambah marah. Baik, Allahul musta'an. Ini banyak contoh yang disebutkan ya oleh para ulama kita dalam hal ini. Jadi setiap dari ketentuan Allah, mau itu urusan dunia atau urusan agama, semuanya harus kita terima. Ya. Kemudian berikutnya beliau bawakan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Apa hubungannya ini? Karena 3 ayat tadi. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Itu satu. Kemudian yang kedua, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kemudian yang ketiga ini. Iya. Jadi yang pertama dibahas setiap urusan dunia, apa yang Allah takdirkan dan tetapkan harus kita terima. Suka tidak suka itu sudah jadi takdir Allah. Ya, biar kita mau bolak-balik ya, salto-salto, guling-guling, ya, tidak terima saja, tetap akan terjadi apa yang Allah takdirkan. Kemudian yang kedua, dalam masalah agama, apa yang Allah putuskan itu yang kita ikuti, itu yang kita lakukan, itu yang kita amalkan. Kemudian yang ketiga, beliau bawakan ini di surah apa ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah al-fajr irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beliau ingin sebutkan keutamaan kalau kita terima semua takdir Allah dalam masalah dunia kita, kehidupan kita, agama kita beramal hanya apa yang Allah sudah tetapkan saja, ini hasilnya. Ya, di hari kiamat Allah akan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang ridha. Jelas? Yang tenang, selalu terima apa yang Allah tetapkan. Urusan dunianya dia terima saja, apa yang Allah bagikan itu saja diterima. Apa yang Allah perintahkan itu yang dia kerjakan. Apa yang Allah larang itu yang dia tinggalkan. Ya, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbik radiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha kepada Allah. Jadi dia sudah ridha kepada Allah. Sebab sejak di dunia dia terima semua apa yang Allah tetapkan. Paham ya? Mardiyah ini yang terakhir, dalam keadaan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sulit. Iya. Dapat ridha Allah itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah, ya, kecuali orang itu selalu menerima dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai nikmat, itu disebutkan di antara yang paling besarnya, ya, ketika Allah sebutkan di surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dihiasi untuk manusia itu cinta,
Dia cinta, senang sama perempuan, ya senang sama anak-anak, ya, senang sama emas, sama perak, ya perhiasan, ya, kuda yang kencang. Kalau sekarang bukan kuda yang kencang, motor yang kencang, ya mobil yang kencang. Jelas ya? Wal an'am wal harth, peternakan, ya, perkebunan. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada sesuatu yang jauh lebih indah. Maka Allah sebutkan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah saya beritahu yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannah, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa azwaj, dan istri-istri. Yang dibahasakan oleh Allah azwaj, istri-istri, Pak, bukan satu antum dapat. Jelas? Ya, mutahharah, dibahasakan lagi mutahharah. Apa artinya mutahharah? Masih suci. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau di dunia kita lihat, ya, banyak perempuan, mungkin perempuan itu miliknya, tapi perempuan itu konsumsi semua orang. Waliyadzubillah. Kadang ada perempuan seperti itu, kan? Perempuan bercadar, ya, sudah bagus, dia tutup auratnya, ya, sudah bagus, hanya suaminya yang pernah melihatnya, tapi dijadikan konsumsi publik di sosial medianya. Posting fotonya begini, gayanya begitu, lagi masa ini, lagi jalan ke sana, lagi jalan ke sini, musibah. Ya, perempuan lagi ngopi, foto juga ngopi. Nah, musibah tuh. Nah ini. Makanya Allah sebutkan, ya. Kemudian terakhir yang Allah katakan wa ridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besarnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian di kelanjutan ayat di surah Al-Fajr, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terakhir, kalau orang itu tenang menerima semua ketentuan dan takdir Allah serta ketetapan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, ya, yang beriman, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini syahidnya yang menjadi pembahasan dalam ayat ini, itu kata yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, tenang menerima. Apa maksudnya? Ya, dia tenang menerima semua ketentuan dan takdir Allah, menerima hukum-hukum syariat dan ketetapan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu berserah diri kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Ini, ya, pembahasan terakhir dari 3 ayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian masih ada beberapa pembahasan hadis. Mungkin ada sekitar 3 hadis, ya, atau 4. Insyaallah taala kita akan sebutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.